Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, rekan-rekan sekerja di Mastro Group. Kita bersyukur kita sudah ada di penghujung Januari 2024. Tanpa terasa kita sudah akan memasuki bulan yang kedua di tahun baru ini. Mari saudara, kita siapkan hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami merasakan kasih-Mu, kesetiaan-Mu, dan berkat-Mu terus menopang hidup kami pribadi lepas pribadi, dan terutama perusahaan kami Mastro Group dengan semua lini usahanya. Terima kasih Tuhan, kami percaya setiap firman yang disampaikan itu selalu akan menuntun hidup kami. Oleh karena itu, Roh Kudus, kami rindu untuk mempersiapkan hati menerima kebenaran. Biarlah Roh Kudus menolong kami untuk memberikan pengertian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Saudara yang terkasih, sepanjang bulan Januari ini kita sudah mempelajari satu tema firman Tuhan, pelangi kasih Tuhan. Kita belajar bahwa pelangi itu selalu timbul sesudah hujan, dan pelangi itu adalah janji bahwa Tuhan Allah kita adalah Allah yang setia. Dia mengizinkan badai, Dia mengizinkan hujan untuk membuat kita mengerti apa yang benar di hadapannya. Dan seringkali hujan badai itu diizinkan Tuhan juga untuk mengoreksi kita agar kita kembali kepada jalan-jalannya. Tetapi setelah badai, Dia akan menerbitkan pelangi kasih-Nya. Dia akan menunjukkan kebaikan-Nya. Dia akan menunjukkan kemurahan-Nya kepada kita. Oleh karena itu, menyikapi badai dalam kehidupan kita, menyikapi masalah tantangan di dalam pekerjaan usaha kita, mari kita melihatnya dari kacamata Tuhan, bahwa setiap hal yang berat yang Tuhan izinkan itu adalah untuk menempa kita, membentuk kita menjadi manusia-manusia yang lebih kuat, yang lebih dewasa, yang lebih bijaksana, dan lebih lagi mengandalkan Tuhan. Saudara, di penutup ini saya ingin bagikan kisah dari Yabes. Yabes adalah seseorang yang kisah hidupnya ditulis sangat singkat, tetapi luar biasa apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupannya. Kita akan baca di 1 Tawarikh 4 ayat yang ke-9 dan ke-10. Demikian firman Tuhan. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberikan ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Saudaraku, Yabes itu bukan saja di dalam satu waktu kehidupannya mengalami badai, mengalami persoalan. Yabes itu sudah seperti dikutuk dari nama yang diberikan oleh ibunya, bahwa hidupnya adalah hidup yang penuh dengan kesakitan, penuh dengan masalah. Tetapi saudara, di dalam kehidupannya yang berat ini, di dalam persoalan berat yang sepertinya tidak ada jalan keluarnya, Yabes memberanikan diri untuk berseru kepada Allah. Dan Yabes menggunakan mulutnya untuk membalikan keadaan. Dalam doanya dia berkata, Tuhan, kiranya engkau memberkati aku, kiranya engkau memperluas daerahku, kiranya engkau menjaga aku, melindungi aku, sehingga tidak ada kesakitan yang menimpa aku. Dan luar biasanya, Allah dicatat memenuhi permintaannya. Saudaraku, dari kisah Yabes kita belajar bahwa di dalam keadaan sulit sangat penting untuk menguasai perkataan kita. Sangat penting untuk menjaga pikiran kita tetap fokus pada kemurahan Tuhan, tetap fokus pada kebaikan Tuhan. Seperti Yabes, dengan berani dia berseru kepada Tuhan. Dia meminta sesuatu yang sangat kontra dengan keadaannya. Saudaraku, perkataan kita itu memiliki kuasa. Seperti yang tertulis di Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya
akan memakan buahnya. Saudaraku, perkataan kita memiliki kuasa untuk mendatangkan kehidupan atau kematian. Perkataan kita itu akan menjadi iman kita. Jika kita sungguh-sungguh percaya dan terus mengatakannya, kita akan memakan buahnya. Artinya apa yang kita katakan itu akan menjadi nyata. Penting sekali saudaraku untuk belajar mengatur perkataan kita menjadi perkataan yang mendatangkan hidup, perkataan yang mendatangkan kebaikan. Justru ketika ada masa-masa sulit, ketika ada masalah, ketika ada badai, ketika ada hujan, di sanalah perkataan kita akan mengubah keadaan. Di sanalah perkataan kita akan membalikkan situasi. Perkataan-perkataan yang baik yang berasal dari firman Tuhan yang mendatangkan hidup, itu yang akan membalikkan keadaan kita. Jangan biarkan masalah itu menguasai hati dan pikiran kita, sehingga yang keluar dari mulut kita adalah sungut-sungut, kemarahan, caci maki, bahkan kita mengutuki diri kita sendiri dengan perkataan-perkataan yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan firman. Justru saat itu adalah momen yang paling tepat di mana kita menggunakan kuasa perkataan untuk membalikan keadaan. Kita mengambil firman ketika Tuhan berkata, Tuhan akan menyediakan roti yang cukup setiap harinya. Terus berkatakan bahwa burung di udara dia beri makan, bunga di padang dia hiasi. Saya itu lebih berharga daripada burung di udara dan bunga di padang. Saya pasti akan dipelihara Tuhan. Ketika ada permasalahan yang sepertinya sulit, tidak ada jalan keluarnya, perkatakan dengan iman, Tuhan, Engkau Allah yang sanggup membukakan jalan-jalan dan pintu-pintu berkat. Bahkan Engkau yang membuat jalan-jalan di padang belantara, sungai-sungai di padang gurun. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Setiap perkataan yang kita katakan dengan yakin dan terus-menerus kita ucapkan, itu menjadi iman saudaraku. Dan iman itu akan menarik kuasa Tuhan bekerja untuk menyelesaikan badai, menyelesaikan masalah, dan kemudian memperlihatkan bahwa sungguh pelangi kasih Tuhan itu sudah Dia sediakan bagi kita. Hari-hari ketika kita menghadapi tantangan, mari gunakan kuasa yang ada di mulut kita dengan mengucapkan syukur, mengucapkan pujian, mengucapkan terima kasih, dan memperkatakan firman-firman yang akan membangkitkan iman, yang akan mengubahkan keadaan. Ayo saudara, latih untuk memperkatakan firman, latih untuk memperkatakan janji firman Tuhan. Latih terus imanmu dengan perkataanmu bahwa Tuhan adalah Allah yang setia, adalah Allah yang adil, adalah Allah yang akan membela perkara-perkara kita. Terus latih sehingga engkau dapat membuahkan hasil yang sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan. Ketika Tuhan mulai bekerja, ketika Tuhan mulai melakukan mujizatnya, ketika Tuhan membuat pertolongannya yang dahsyat. Saudaraku, sepanjang tahun 2024 ini, jika saudara dan saya mau melihat hal-hal baik, mau melihat pelangi kasih Tuhan selalu terbit bagi kita, mari perkatakan hal-hal yang indah, perkatakan hal-hal yang baik, penuhi mulut kita dengan ucapan syukur dan puji-pujian, penuhi hati kita dengan iman yang kokoh, iman yang kuat. Dan saya percaya dari apa yang kita perkatakan, maka ada hidup yang diberikan. Oleh karena itu saudaraku, gunakan sebaik-baiknya kuasa yang ada di dalam perkataan kita, kuasa yang Tuhan berikan di dalam mulut kita, agar mulut ini mendatangkan hidup, perkataan ini menyatakan hidup. Dan saya percaya sepanjang 2024 ini kita akan melihat ada janji Tuhan, pelangi kasih Tuhan yang terus akan memberikan kepada kita pengharapan yang terbaik di dalam Tuhan. Mari kita tutup pemuritan kita malam hari ini, kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami bersyukur karena kami boleh belajar dari tokoh-tokoh di Alkitab, bagaimana Tuhan berkarya dalam kehidupan mereka. Malam hari ini kami belajar dari Yabes. Tuhan, berikan kami hati yang terus percaya
dan mulut yang terus bersyukur dan memuji dan memperkatakan firman, sehingga kami dapat mengalami terobosan, mengalami pembalikan keadaan dari situasi kondisi kami, sehingga kami dapat mengalami pembalikan keadaan, mengalami terobosan di dalam pekerjaan, usaha dan bisnis kami, dari iman yang teguh, dari mulut yang penuh dengan kepercayaan, memperkatakan hal-hal baik atas kehidupan kami, atas usaha kami. Bapa, kami berdoa secara khusus untuk pencapaian target bulan ini Tuhan. Kami percaya setiap toko, setiap lini usaha yang sedang berjuang, yang sedang bekerja sungguh-sungguh, Tuhan akan memberkati dan Tuhan akan mencukupkan segala yang diperjuangkan. Kami percaya Tuhan akan membukakan pintu-pintu berkat sehingga semua target yang sudah ditentukan dapat tercapai dengan baik, dan biarlah semua untuk hormat, kemuliaan Tuhan dan menjadi saluran berkat untuk orang banyak. Terima kasih Bapa, ini doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudaraku, arahkan hatimu dan terima berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati apapun yang dilakukan oleh kedua tanganmu dibuat Tuhan berhasil. Tuhan memberkati kesehatanmu dan dengan panjang umur dikenyangkan ya engkau. Anugerah dari Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan selalu bersama dengan engkau, mulai dari malam hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam saudaraku, terus maju di dalam Tuhan, dan lihatlah pelagi kasih Tuhan akan terus menaungi kehidupanmu. Tuhan Yesus memberkati.